Selamat malam sahabat petani, khususnya buat adik-adikku, kaula muda yang mau menjadi seorang pebisnis. Malam ini saya Wayan Supatno, Pak Tani, kembali berbagi cara praktis menjadi pebisnis. Pengalaman saya dulu saat mengawali menjadi pelaku bisnis karena terinspirasi di koran-koran selalu iklan lowongan pekerjaan dipenuhi dengan lowongan pekerjaan yang membutuhkan tim marketing atau marketer atau pemasar. Artinya peran marketing sangat penting bagi perusahaan. Peran pemasaran sangat penting. Profesi itu sangat dibutuhkan untuk menjaga cash flow perusahaan agar tetap sehat. Sehingga saya terinspirasi, lalu saya berusaha menjadi pemasar atau tim marketing dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pemasaran, sekalipun saya lakukan dengan cara informal. Otomatis saya berusaha memasarkan beras milik kilang padi, memasarkan pinang milik perusahaan, memasarkan kayu teh limbah PTPN, memasarkan karung bekas, dan lain sebagainya. Karena saya tidak punya modal, tentu saya cipta kondisi agar bisa dipercaya tanpa modal sekalipun boleh menjualkan barang dagangannya. Lambat laun, tanpa modal banyak, tapi bisa transaksi jumlah banyak. Profit marginnya 5% sudah jelas. Tidak lama lagi saya punya modal untuk usaha dengan modal sendiri. Begitulah cara sederhana saya dulu mengawali menjadi pelaku bisnis. Semoga bermanfaat khususnya buat adik-adikku yang saat ini ingin jadi seorang pengusaha tetapi belum punya modal. Salam tetap sehat, bermanfaat dari saya Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat siang sahabat petani, khususnya adik-adikku kaula muda, calon petani sukses karena inovatif. Hari ini 21 Oktober 2021, saya Wayan Supatno, Pak Tani. Posisi saya di tengah kebun sawit saya. Ya, integrasi antara sawit dengan sapi. Siang hari sapinya dilepas di bawah kebun sawit, tuh. Malam harinya dimasukkan kandang ini, lagi ngecor dengan ready mix, ya, dengan kayu ulin untuk 20 tahun ke depan. Ya, untuk menekan harga pokok produksi. Ya. Ini bukti konkret bahwa sawit melestarikan lingkungan hidup. Salam tetap sehat, bermanfaat, dan inovasi dari saya Wayan Supatno, Pak Tani. Keren. Selamat pagi sahabat petani, khususnya adik-adikku yang mau menjadi pengusaha agar bisa menampung pengangguran yang ada di sekitarnya. Pagi ini saya Wayan Supatno, Pak Tani, kembali berbagi topiknya pembuktian diri. Predikat kiai sesungguhnya bukan karena sebuah lembaga yang memberikannya, apalagi dirinya sendiri menyebut seorang kiai. Sesungguhnya predikat kiai karena diberi oleh masyarakat sekitarnya. Karena masyarakat sekitarnya merasa betul bahwa beliau berhak menyandang predikat seorang kiai. Begitu juga predikat seseorang itu baik, cerdas, inovatif, pintar, dan lain sebagainya. Sesungguhnya karena masyarakat yang merasakannya, bukan semata-mata karena seseorang tersebut memiliki ijazah atau gelar.
Adik-adikku, bersyukurlah yang dapat kesempatan mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, sehingga tinggal mempraktekkan begitu saja teori yang didapat. Tetapi bagi adik-adikku yang belum dapat kesempatan pendidikan di perguruan tinggi karena keterbatasan, jangan berkecil hati. Justru itulah kesempatan emas untuk menunjukkan originalnya kualitas dirimu sendiri. Apalagi jika adik-adikku menjadi seorang pengusaha. Ilmu pengusaha tinemune kanthi laku, ketemunya jika sudah dijalani. Selain selalu membekali diri membaca dan membaca, berlatih dan berlatih, berbuat beda dan selalu berbuat beda dari yang lainnya. Untuk itu, adik-adikku, jangan pernah ragu melangkah. Apapun predikat kita, mau lulusan perguruan tinggi atau bukan, itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah linearkan antara karakter dan kapasitas. Linearkan antara teori dan praktek di tengah masyarakat kita. Niscaya kita akan jadi yang sesuai harapan kita, memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitarnya. Salam bermanfaat inovatif dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat pagi sahabat petani, khususnya adik-adikku, kaula muda, calon pengusaha yang selalu dinantikan masyarakat karena menciptakan lapangan pekerjaan. Adik-adikku, pagi ini saya Wayan Supatno, Pak Tani, kembali berbagi topiknya mengendalikan situasi saat bangkrut. Sesungguhnya rugi dan gagal adalah hal biasa bagi pelaku usaha dan harus pasti pernah menjalaninya. Cepat atau lambat hanya masalah waktu. Tak ubahnya Tuhan sedang membekali umatnya dengan ilmu hikmah, supaya untuk menatap masa depan yang lebih besar masalahnya, lebih besar manfaatnya, punya ilmu hikmah yang diberikan oleh Tuhan. Bangkrut sama persis bisa menimpa siapa saja dan kapan saja, baik punya utang maupun tidak punya utang. Bangkrut bisa karena diri sendiri, karena ketipu orang lain, dan karena kondisi alam makro global. Saat kita mengatasi bangkrut, langkah-langkah yang harus diatasi pengalaman saya. Pertama, kuasai diri. Kita harus mampu mengendalikan diri sendiri. Jangan pernah emosi, karena saat emosi tidak ada keputusan yang bijak. Saat emosi tidak ada terang. Harus tenang supaya terang. Sadari bahwa kita adalah komandan yang paling bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi pada perusahaan kita. Kedua, kuasai masalahnya. Masalah diatasi, diselesaikan tidak bisa spontan. Harus dibuat hukum Pareto, mana masalah terberat, terbesar, yang paling cepat berisiko itu diatasi. Jangan pernah ragu menjual aset dengan cepat dan murah. Demi merek perorangan, yaitu nama baik. Karena nama baiklah yang akan mendatangkan rezeki begitu cepatnya saat habis bangkrut. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Salam hormat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat malam sahabat petani, khususnya buat adik-adikku kaula muda yang menargetkan dirinya untuk menjadi seorang pengusaha. Malam ini saya Wayan Supatno, Pak Tani, kembali berbagi topiknya melepas belenggu diri untuk menjadi pengusaha. Adik-adikku, di negara kita saat ini jumlah pengangguran berkisar 10 juta orang. Sesungguhnya sebabnya karena lapangan pekerjaan kurang banyak. Lapangan pekerjaan kurang banyak sesungguhnya karena jumlah
pelaku usaha yang mencetak lapangan pekerjaan kurang banyak juga. Artinya Indonesia kekurangan jumlah pengusaha banyak sekali. Adik-adikku, sesungguhnya kalau mau menjadi seorang pengusaha itu tidak sulit, mudah sekali. Karena saya telah membuktikan. Sebab utamanya orang tidak bisa menjadi pengusaha walaupun bercita-cita jadi pengusaha hanya satu saja. Tidak mau melepas belenggu diri. Untuk itu, bekali diri, mental kita untuk melepas belenggu diri pada kesempatan pertama. Belenggu diri itu diantaranya adalah merasa bukan keturunan seorang pengusaha atau keluarga pengusaha, bukan lulusan sarjana bisnis, ya, tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya modal, belum punya pengalaman, dan seterusnya. Itu hanya belenggu diri. Lepaslah secepat mungkin, ya. Jadi pengusaha sama persis saat kita belajar naik sepeda motor atau berenang. Diawali pasti jatuh dan jatuh. Di balik jatuh itu kita dapat ilmu hikmah untuk bekal menyempurnakan pada langkah berikutnya. Terus jatuh, dapat ilmu hikmah lagi, sempurnakan lagi dan sempurnakan lagi. Pada akhirnya kita ketemu jalan sempurna yang bernama langkah-langkah yang benar. Nah, itulah tinemune ilmu kanthi laku. Ketemunya ilmu pengusaha setelah dijalani. Syukuri apa yang Anda lakukan kesempatan pertama. Lepas belenggu diri, bangun nyali untuk menjadi seorang pengusaha. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani.